Saya kasih judul firman Tuhan hari ini, Jalan Buntu. Ya, Jalan Buntu. Kita baca ayatnya Keluaran 14, nanti bisa dibaca ayat 1 sampai dengan ayat 14 di rumah. Tapi hari ini kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua ayat 1 dan sampai dengan ayat yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Sefon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata kepada orang Israel, mereka telah tersesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Oke, sampai sini saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang saya ini suka naik sepeda motor, suka belusukan karena pengen tahu jalan-jalan pintas. Tetapi yang kadang saya temui ketika saya belusukan di gang-gang itu, saya menemukan, wah jalan ini buntu, jalan ini gak ada tembusannya. Sehingga saya harus putar balik, terpaksa putar balik mencari alternatif-alternatif yang lain. Nah, saya sempat membayangkan kalau menemukan jalan buntu ini kita bisa balik, bisa cari jalan yang lain. Tetapi bagaimana seandainya dalam kehidupan ini kita bertemu dengan sebuah jalan buntu. Namanya menjalani hidup tetapi harus bertemu dengan jalan yang buntu itu seakan-akan ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak tahu harus berbuat apa. Seakan-akan menatap masa depan itu suram. Seakan-akan menatap masa depan itu tidak ada harapan. Kenapa? Karena jalan yang kita hadapi itu buntu. Dan biasanya orang menemukan kondisi demikian mereka mudah untuk menyerah. Tapi ingat Bapak Ibu nih kasih Tuhan, ingat sesulit apapun jalan yang harus saudara hadapi. Sesungguhnya masih ada jalan kalau kita berharap dan berseru kepada Tuhan. Pikiran manusia ini terbatas. Pikiran manusia ini kadang-kadang gak bisa menembus dan tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Kita harus bertanya kepada Allah yang Maha Tahu, sumber segala hikmat. Saya percaya ketika kita minta pimpinan Tuhan, minta arahan Tuhan, di tengah-tengah jalan yang buntu pun, Tuhan masih bisa buat jalan buat kita. Amin saudara. Bahkan kadang di jalan yang buntu itulah kesempatan bagi Tuhan untuk bisa menyatakan kuasanya dan kemuliaannya bagi saudara dan saya. Kita menghadapi seakan-akan selesai sudah Tuhan, tidak ada harapan. Tapi justru di tempat itu kita bisa melihat Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya secara luar biasa buat kita. Sama seperti kasus yang kita baca, kisah Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Nah hari ini kita akan belajar 3 hal. Saya menemukan 3 kebenaran yang perlu kita renungkan dari kisah ini saudara. Yang pertama, kadang-kadang Allah membawa kita ini masuk ke jalan yang buntu. Jadi yang bawa kita ke jalan yang buntu itu Tuhan saudara. Ikut Yesus itu tidak berarti semuanya nyaman. Tidak berarti semuanya lancar, semuanya lurus, aman. Sama seperti perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ternyata mereka menemukan yang namanya jalan buntu. Pada ayat yang kedua dikatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Jadi Tuhan perintahkan orang Israel ini kembali, balik lagi. Dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut.
tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi Tuhan yang menyuruh bangsa Israel yang sudah tiba di sebuah tempat, ayo balik lagi. Kembali lagi ke tempat yang aku tunjukkan, yaitu berkemah di depan Baal Sefon, ya, berkemah kamu di tepi laut itu. Tahukah saudara apa arti kata Pihahirot? Pihahirot itu artinya mulut jurang atau celah ngarai sempit yang menggambarkan sebuah lokasi yang ujungnya itu sebuah terusan atau aliran sungai. Jadi secara geografis itu sebuah posisi yang hanya punya satu ujung. Ya, Pihahirot itu terletak dekat Laut Merah. Artinya apa? Jalan satu-satunya keluar itu ya cuman Laut Merah. Gak ada yang lain. Artinya apa? Ketika Allah menyuruh orang-orang Israel, ayo kembali ke situ. Itu artinya mereka sedang menghadapi dead road. Jalan yang buntu. Ya, Allah sengaja bawa mereka ke sana. Bisa saudara bayangkan betapa paniknya orang Israel ketika mereka ada dalam kondisi yang seperti itu. Tidak bisa kemana-mana. Jalan satunya mereka keluar ya cuma Laut Merah itu. Tapi bagaimana caranya? Perahu mereka tidak punya. Kapal mereka tidak punya. Mereka ada dalam situasi yang sangat terjepit dan terpojok. Mereka pikir, di sini aku mati. Di sini aku habis. Siapa yang bawa mereka dalam situasi seperti itu? Ya Tuhan. Ya Allah yang membawa mereka dalam situasi seperti itu. Tuhan sendiri. Ini kebenaran yang pertama yang mesti kita renungkan. Kadang Tuhan bawa kita itu dalam kondisi sulit. Kondisi terjepit, jalan yang buntu. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan di sana. Kita merasa Tuhan tidak ada jalan keluar lagi. Tuhan sudah jalan buntu. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah berseru, berteriak kepada Tuhan. Kita harus percaya di tempat itulah Tuhan punya rencana. Di tempat itulah Tuhan punya tujuan. Apa tujuan Tuhan? Selalu baik buat kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari ini percayalah bahwa Allah itu selalu merencanakan yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Karena di tempat itulah, di jalan yang buntu itulah, Tuhan sedang mempersiapkan mujizat bagi orang Israel. Ayat yang keempat, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya. Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Jelas Allah yang bawa mereka dalam kondisi yang sulit seperti itu. Karena Allah punya maksud, Allah punya tujuan. Di tempat itulah Tuhan mau menyatakan mujizatnya. Jadi kalau hari ini saudara ngalami sesuatu yang sulit, ngalami sesuatu yang berat, seakan-akan ini jalan keluarnya susah, masalah mungkin silih berganti datang. Ingat, kadang-kadang Tuhan bawa kita dalam kondisi seperti itu karena dia sedang mempersiapkan mujizat untuk saudara dan saya. Di tempat itulah dia mau menyatakan kuasanya bagi orang-orang yang percaya. Saudara mau melihat mujizat Tuhan? Yang pengen boleh dong angkat tangan. Pengen mujizatnya mujizat besar atau mujizat kecil saudara? Besar. Yakin saudara? Karena saya selalu melihat mujizat besar itu didahului masalah-masalah besar saudara. Ya. Kalau saudara punya masalah kecil, ya jangan mengharapkan mujizat besar. Karena apa?
Karena jalan keluarnya ya hal-hal yang kecil. Tapi kalau sudah punya masalah besar hari ini, seakan-akan saudara merasa aku tidak punya jalan keluar. Ya, itulah saatnya saudara melihat mujizat yang besar dari Tuhan. Jadi saya tanya sekali lagi, mau mujizat besar atau mujizat kecil? Wah, luar biasa Jemaat GB Maranatha. Saya berdoa setiap saudara mengalami masalah-masalah besar dan punya mujizat-mujizat besar yang Tuhan sediakan buat saudara. Amin saudara. Nah karena itu kalau saudara punya masalah yang kecil, yang mungkin saudara cuma butuh 500.000, ya jawaban doa ya sekitar itu dari Tuhan. Tapi kalau saudara punya masalah 50 juta, ya jawaban doa ya pasti memenuhi sesuai dengan kebutuhan saudara. Yang intinya dalam setiap masalah yang saudara hadapi, Tuhan itu rindu. Saudara ini mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itu saudara menjadi lebih kuat, lebih percaya kepada firman. Bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya. Nah, Tuhan bawa kita dalam situasi yang sulit, terjepit, bahkan jalan buntu, bukan untuk menghukum kita. Tetapi Tuhan mau kita mengalami sebuah pengalaman dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya kata orang, tapi kita boleh mengalami sebuah pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ada sebuah kisah saudara, ada seorang jenderal ketika dalam peperangan ini ditangkap oleh musuh. Ya, nangkep pimpinan besar ini musuh senang. Ya, dimasukkan tahanan dan mereka punya rencana mengeksekusi ini di depan umum. Ya, jenderalnya takut saudara. Kenapa? Karena wah tidak lama lagi aku pasti mati. Ya, tapi entah kenapa ketika menjelang malam semua musuh pada tidur. Jenderal yang terkurung ini tiba-tiba ada salah satu prajurit dari jenderal ini nyusup. Berhasil nyusup dan secara diam-diam dengan susah payah berhasil melepaskan jenderal ini. Dalam posisi semua orang sudah tidur, akhirnya prajurit dan jenderal ini akhirnya keluar saudara. Mereka keluar lari ke tempat camp mereka, kumpulan mereka. Wah, semua orang bersuka cita. Semua orang bersyukur, mereka merasakan jenderalnya selamat. Jadi mereka akhirnya memutuskan, ayo kembali aja ke pusat. Jangan sampai kita akhirnya tertangkap lagi oleh musuh. Mereka kembali, dalam perjalanan kembali itu mereka melewati sebuah desa. Nah, di desa itu rupanya jenderal ini punya seorang sahabat, seorang peternak di sana. Ya, jadi ketika ketemu dengan sahabatnya, mereka senang, mereka sama-sama bersuka cita. Si peternak ini nyembelih kambing, menyembelih sapi untuk pesta. Karena mereka merasa jenderalnya yang mungkin sudah dikatakan sudah posisi mau mati, akhirnya selamat. Mereka bersuka cita. Mereka pesta, mereka senang, mereka kenyang. Nah, jenderalnya merasa bahwa dia sudah kenyang, mau balik meneruskan perjalanan, pamit. Oke, saya pamit ya. Terima kasih untuk jamuannya, terima kasih untuk semua makanan ini. Kamu sahabat saya yang baik. Nah, sebelum saya pergi ninggalkan kamu, coba kamu minta satu saja permintaan. Siapa tahu saya bisa mengabulkan permintaanmu, saya akan kabulkan. Minta satu saja. Peternaknya enggak mau. Enggak. Saya melihat kamu sudah selamat saja, sudah sangat bersyukur. Enggak perlu minta apa-apa. Tapi jenderalnya maksa. Sudah, minta sesuatu saja. Minta dipaksa, akhirnya si peternak ini bilang begini. Ya sudahlah kalau jenderal memaksa. Saya cuma pengen tahu rasanya mau mati. Ya, tetapi akhirnya bisa bebas. Sudah ada pada dalam posisi mau mati. Tapi tiba-tiba bebas. Bagaimana perasaan jenderal? Rasa sedihnya, rasa khawatirnya, rasa takutnya tiba-tiba berubah jadi sukacita. Nah, cuman itu saja yang saya minta. Tiba-tiba jenderalnya marah, saudara. Jenderalnya marah, dia geprak meja. Kurang ajar kamu. Kamu ini sudah membuka luka lama dalam hati saya.
Dia marah karena dia merasa bahwa itu sebuah trauma yang begitu mendalam, membekas di hatinya, disuruh diungkapkan. Jenderalnya marah, saudara. Saking marahnya disuruh prajuritnya, tangkap ini peternak ini, ikat di pohon. Si peternak mohon, aduh maaf jenderal, kalau saya minta sesuatu yang salah, dari tadi aku enggak mau minta, tapi jenderal suruh. Sekarang mintanya salah lagi. Ya sudah, enggak jadi, maaf. Jenderalnya bilang, enggak bisa. Kamu sudah menyakiti hatiku, harus dihukum mati. Jadi diikat di pohon, si peternaknya kencing-kencing. Saudara. Kenapa? Sudah mau ditembak mati. Istrinya, anak-anaknya mohon sama jenderal, tolong ampuni suami saya. Jenderalnya tetap tidak bisa, harus dihukum mati, sudah menyakiti hati saya. Jadi pada hitungan ketiga tembak itu. Jenderalnya bilang 1, 2, tambah kencing-kencing saudara si peternaknya saudara. 2,5, 2/3/4, tambah diolor-olor. Mau 3, tiba-tiba jenderal bilang stop. Ya, buka itu ikatannya. Nah, kemudian si jenderal ini dekati si peternak saudara, dia rangkul. Sekarang ngerti kan bagaimana rasanya mau mati, tapi akhirnya tidak jadi. Ya seperti itu. Hati saya mau mati tapi tidak jadi. Bersukacita. Kalau aku cerita, paling kamu cuma manggut-manggut. Oh gitu ya. Sekarang kamu saya bawa dalam situasi yang sama seperti saya. Kamu ngalami itu supaya kamu bisa merasakan. Oh seperti ini rasanya. Mau mati tapi tidak jadi mati. Akhirnya bisa bersukacita. Peternaknya yang marah. Kurang ajar kamu jenderal ya. Kamu ngerjain saya. Ya kadang-kadang Tuhan pun juga bawa kita dalam situasi seperti itu. Supaya kita belajar dan punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, kita ini kan kadang terlalu banyak ngerti ayat firman Tuhan. Hafal ayat firman Tuhan. Ada ayat berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Hafal, hafal. Tapi pernahkah saudara ngalami masalah di mana ketika saudara punya masalah yang besar, masalah yang berat, saudara bertekuk lutut, berseru, memohon, Tuhan jawab, Tuhan dengar, Tuhan tolong kita berseru, berseru dan berseru. Tiba-tiba saat kita berseru, tidak berapa lama kemudian mujizat Tuhan terjadi. Kita bisa lepas, kita bisa bebas, kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Saya percaya saat kita mengucapkan kalimat ini, firman Tuhan ini, pasti hatinya beda. Kalau dulu doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Tapi saudara ketika mengalami pengalaman itu bersama-sama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong saudara, melepaskan saudara, saudara bisa ucapkan kalimat firman Tuhan ini dengan hati yang penuh percaya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Karena apa? Karena ngalami bersama-sama dengan Tuhan. Ngalami sebuah pengalaman yang nyata bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dari kata orang, bukan karena cerita mujizat yang dialami oleh orang, bukan dari hanya hafal firman Tuhan, tapi karena ngalami. Pengalaman yang saudara alami bersama-sama dengan Tuhan, pengalaman ini yang membuat kita begitu yakin akan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang mau bilang apa, kita tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena saya sudah ngalami pengalaman dengan Tuhan. Itu kadang Tuhan mengapa bawa kita ke jalan yang buntu. Supaya saudara mengalami sebuah pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua saudara. Di jalan yang buntu sebenarnya Allah sedang menguji kita. Di jalan yang buntu sebenarnya Allah sedang menguji kita. Keluaran 14 ayat yang ke-9.
Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Jadi pada waktu orang Israel berkemah di situ, saudara, mereka mendengar bahwa Mesir mengejar mereka. Mesir sedang memburu mereka, mau menangkap mereka. Mereka terpojok, mereka kehabisan akal. Mereka tidak bisa lari kemana-mana. Bahkan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sampai mereka akhirnya ngomel, Musa, kenapa engkau bawa kami di tempat ini? Kami mati, habis kami. Mengapa kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal yang sama terjadi dalam hidup kita, saudara? Tiba-tiba pas butuh sesuatu, pas uang habis harus bayar uang sekolah anak, harus bayar token PLN, kalau nggak dibayar listriknya mati. Harus bayar asuransi, harus bayar ini itu, harus dibayar padahal uang sudah habis. Kita ada dalam kondisi yang terjepit. Banyak yang harus dibayar, uang habis. Kenapa Tuhan bawa kita di tempat yang seperti itu? Karena Tuhan sebetulnya sedang menguji saudara. Tuhan tuh pengen tahu apa respon orang Israel ketika mereka ada dalam posisi yang terjepit. Ternyata mereka marah. Mereka komplain sama Musa. Seakan-akan mereka menyalahkan Tuhan. Kenapa bawa aku dalam kondisi seperti ini? Mereka marah. Mereka tidak bisa mengekspresikan iman, percaya mereka. Meskipun mereka sudah banyak melihat perbuatan tangan yang Allah yang ajaib dalam hidup mereka. Mereka seakan-akan buta dengan kondisi seperti itu. Mereka marah, mereka komplain dengan Tuhan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Dibawa dalam keadaan yang sulit, Tuhan ingin melihat respon hati kita seperti apa. Apakah kita marah? Apakah kita ngomel? Ataukah kita belajar bersyukur? Belajar percaya kepada rencana Tuhan. Meskipun tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi saudara belajar. Tuhan, aku tidak ngerti. Aku tidak tahu apa yang harus aku hadapi. Tapi aku percaya Tuhan punya rencana. Nah, sikap seperti itulah yang menyenangkan Tuhan. Saudara, saya sangat ingat bulan Maret, bulan Mei akhir 2021. Saat saya selesai ibadah di gereja di Bangkalan, mobil parkir di depan, saya nyebrang. Nah, saat saya nyebrang itu kondisi gelap, saudara. Tiba-tiba saya ditabrak sama motor. Saya langsung pingsan waktu itu, saudara. Saya langsung pingsan, cuman orang-orang gereja yang menolong saya, bawa saya ke rumah sakit. Yang nolong pun, yang nabrak pun juga bawa nganter ke rumah sakit. Mari kita pergi, saudara. Tidak tanggung jawab. Jadi saya baru sadar ketika ada di UGD. Ya, setelah difoto semua, di scan, ternyata saya mengalami geger otak. Geger otak memang tidak terlalu parah. Dokter bilang tidak perlu operasi. Cukup dirawat, cukup diobati, nanti lukanya akan nutup sendiri karena lukanya tidak terlalu kecil. Nah, dan akhir Mei itu saya di rumah sakit sampai awal Juni, saudara. Nah, pas 10 Juni itu saya kontrol ke rumah sakit, COVID melanda waktu itu. Ya, jadi mama saya, jadi satu rumah, jadi rumah saya beda karena saya sudah berkeluarga, beda. Nah, satu rumah di tempat orang tua saya itu semuanya kena COVID. Jadi mama saya meninggal di rumah sakit Dr. Sutomo. Kemudian 5 hari kemudian saudara saya meninggal. Orang papa saya dalam kondisi kritis dibawa. Jadi setelah semua dikuburkan, papa saya dibawa ke rumah sakit di Surabaya, semuanya penuh.
Kita tahu masa-masa itu masa-masa yang sulit. Masa-masa di mana rumah sakit semuanya penuh. Dibawa ke rumah sakit karena saturasi oksigennya sudah lemah. Dan akhirnya dibawa, tidak ada rumah sakit yang menerima. Karena semua sudah penuh. Terpaksa dibawa lagi pulang ke Bangkalan. Akhirnya disewakan oksigen, saudara. Karena kalau pakai tabung itu, wah mahal sekali. Cuman dipakai berapa, 1-2 menit sudah habis. 50.000 kalau tidak salah ya. Jadi harus sewa yang tangki itu. Dan puji Tuhan berangsur-angsur membaik Bapak saya. Tapi itu sebuah pengalaman yang sangat sakit buat saya, berat. Sementara saya tidak bisa buat apa-apa. Karena saya dalam masa-masa pemulihan. Akibat benturan di kepala, sampai hari ini, indera penciuman saya tidak berfungsi. Jadi kalau di sini ada yang buang angin gitu saudara. Saya tenang-tenang saja karena saya tidak akan bisa mencium. Bau parfum saya tidak bisa mencium. Duren yang tajam baunya saudara. Didekatkan ini tidak bau. Jadi sampai hari ini saya tidak bisa mencium sesuatu. Tapi yang aneh, indera perasa saya masih berfungsi. Jadi saya cuman bisa tahu, oh ini makanan manis, ini makanan pahit, oh ini makanan enak. Misalnya rawon, rawon ini, oh ini enak. Tapi saya tidak bisa mencium bau rawon. Nah anehnya di situ saudara. Tapi saya bersyukur melewati masa-masa yang berat dalam hidup saya. Meskipun yang saya alami belum disembuhkan dengan sempurna. Hari ini saya boleh katakan, saya mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak mengerti apa rencana Tuhan, saya tidak mengerti apa maksud Tuhan. Tapi hari ini saya ada, hari ini saya bisa bersyukur karena saya percaya Tuhan selalu punya rencana yang baik buat saya. Jadi terus doakan saya saudara supaya bisa pulih. Sudah jalan 3 tahun saudara. Ya, saya doa waktu itu saya dibawa ke rumah sakit. Ngetes indera penciuman. Tapi dokter bilang coba tes COVID. Dokter ini sudah lama. Ya, dokternya enggak percaya saudara. Nah yang luar biasa lagi, tetangga saya ngalami juga kecelakaan jatuh. Ya, sama terbentur kepala, sama seperti saya, nggak bisa indera penciuman juga tidak bisa merasa, tidak bisa membawa sesuatu. Jadi saya cuma bisa saling menguatkan sama dia. Masih bisa mencium, nggak bisa, sama puji Tuhan. Yang kedua, yang ketiga saudara. Allah mau menolong kita keluar dari jalan buntu. Allah mau menolong kita keluar dari jalan buntu. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Fir'aun berpikir bahwa bangsa Israel ini sudah terjebak. Wah, tidak bisa kemana-mana kamu. Wes pasti kena tangkap lagi. Di padang gurun itulah mungkin Fir'aun berkata ini waktunya kembali menangkap orang Israel. Mereka tidak punya pilihan. Selain ditangkap, dibawa lagi ke Mesir. Itulah pikiran dari Fir'aun. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu selalu punya cara yang tidak bisa diprediksi. Cara Tuhan itu kadang aneh. Cara Tuhan kadang-kadang tidak bisa dimengerti dengan akal di luar strategi manusia. Justru di tempat itulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Keluaran 14 ayat 4 mengatakan, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui akulah Tuhan. Ya, pada saat seolah-olah tidak ada jalan keluar, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tongkatnya. Membelah laut Teberau, laut merah. Dan oleh kuasa Tuhan akhirnya apa? Laut itu terbelah.
Laut itu terbelah, airnya tersibak. Sehingga orang Israel bisa berjalan di dasar laut itu sampai ke seberang. Puji Tuhan, pada saat tidak ada jalan, Tuhan bisa membuka jalan yang baru. Ini ajaibnya Tuhan, luar biasa. Perkara sukar, perkara sulit, jalan buntu, tidak ada jalan lagi. Tuhan bisa buka jalan yang baru untuk setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu ingin memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik. Justru setelah kita melewati hal yang terburuk dalam hidup ini. Jadi kalau hari ini saudara merasa Tuhan berat masalahku. Bersiap-siaplah saudara, tetap arahkan hati kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Karena saya percaya hal-hal yang terbaik Tuhan sedang persiapkan buat kita. Ya, sejarah arkeolog menyatakan sejak peristiwa orang-orang Mesir itu tenggelam di Laut Merah, sejarah menuliskan selama 22 tahun mereka tidak pernah datangi lagi tempat itu, Laut Merah itu. Karena apa? Mereka trauma. Mereka trauma dan mereka tidak memperluas daerah jajahan. Mereka berkabung selama 22 tahun. Karena di tempat itulah mereka tahu Allah orang Israel ini luar biasa. Hebat luar biasa. Waktu terbaik bagi Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya yang paling ideal adalah ketika segala sesuatu itu benar-benar mustahil. Dan kita merasa tidak mampu untuk mengatasinya. Itulah situasi favoritnya Tuhan. Jadi saudara harus tahu, saudara dan saya ini punya Tuhan yang luar biasa. Itu situasi yang paling Tuhan suka. Di saat tidak ada jalan, di saat kita merasa tidak mampu, di saat kita tidak bisa, di saat segala sesuatu benar-benar mustahil, kita nggak bisa mengatasinya, saudara berteriak, berseru kepada Allah. Itulah yang Tuhan tunggu. Karena itu keadaan yang paling Tuhan suka untuk bisa menyatakan mujizatnya kepada saudara. Jadi hari ini jangan katakan nasi sudah jadi bubur, sudah terlambat. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Hal yang paling mustahil pun bisa jadi mungkin kalau Tuhan yang bekerja. Amin saudara. Ada sebuah kisah nyata. Suami istri sedang pergi ke sebuah stasiun kereta api. Tetapi dalam perjalanannya rupanya sebuah truk yang kehilangan kendali nabrak mereka saudara. Si istri ini terlempar ke semak-semak. Tetapi si suami masuk ke kolong truk. Terlindas oleh truk saudara. Ya istrinya nggak apa-apa karena cuma jatuh di semak-semak. Akhirnya apa? Dibawalah suami ini ke rumah sakit. Bawa ke UIGD. Di rumah sakit diperiksa ternyata hasil ronsen mengatakan 12 tulang rusuknya semuanya patah. Tapi belum mati, gak mati. Cuman dalam kondisi yang koma. 12 tulang rusuknya patah. Dokter mengatakan, dokter sudah angkat tangan. Gak bisa apa-apa. Sudah dilakukan segala macam cara untuk membantu, untuk menolong. Dibuat lubang di paru-parunya untuk bisa menyedot darahnya. Semua sudah dilakukan. Tapi pada akhirnya dokter mengambil sebuah putusan. Ya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Secara medis kami tidak bisa berbuat apa-apa. Serahkan lagi kepada keluarganya. Tapi ibu ini tahu. Meskipun vonis dokter seperti itu. Meskipun keadaan suaminya koma. Dalam kondisi kritis seperti itu, tapi dia percaya, aku punya Tuhan Yesus. Aku berdoa. Jadi dia gerakkan
dia WA, dia telepon gembalanya, semua teman-teman rohaninya, dia minta doa, dukungan dalam doa, dukungan dalam doa. Berdoa, dia dan juga semua anak-anaknya doa satu hati, minta mujizat Tuhan. Tuhan tolong, kami tidak tahu harus berbuat apa-apa. Saya katakan tadi, orang yang sudah merasa tidak mampu, ya sudah menghadapi jalan yang buntu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu situasi favoritnya Tuhan. Jadi ketika mereka berdoa berhari-hari. Jemaat, gembala sidang berdoa, dia juga berdoa. Setiap pagi ketika dia bangun tidur melihat suaminya masih bernafas. Dia bersyukur, Tuhan terima kasih. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kehidupan kepada suami saya. Setelah berhari-hari berdoa, tiba-tiba ketika mereka sedang berdoa bersama keluarga ini saudara, tiba-tiba salah seorang dari orang-orang yang berdoa ini melihat seberkas cahaya terang masuk ke dalam ruangan itu. Dia cepat kasih tahu mamanya, dia cepat kasih tahu semuanya, saya melihat sebuah cahaya terang masuk ke dalam ruangan ini. Mamanya sebagai anak Tuhan dia ngerti. Ini pasti Tuhan Yesus. Tidak mungkin kalau bukan Tuhan. Dan sejak hari itu mereka stop berdoa. Mereka bersyukur. Tuhan terima kasih. Engkau sudah hadir, engkau sudah datang, suamiku pasti sembuh. Mereka bersyukur. Dan luar biasa berangsur-angsur keadaan suaminya mulai membaik. Sampai satu titik suaminya sehat, dokternya heran. Ayo ronsen lagi. Ngelihat bagaimana tulang rusuknya yang patah 12 itu. Di ronsen lagi. Dokternya heran. Kenapa? 12 tulang rusuk yang patah. Semuanya menyambung secara sempurna. Tidak ada yang salah sedikit pun. Atau mengsle sedikit pun. Tidak ada. Dokternya bilang, ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Kalau cuma 1-2 rusuk bisa nyambung, ya masuk akal. Tapi tidak mungkin bisa sempurna. Tapi kalau 12 rusuk yang patah tersambung dengan sempurna, ini pasti Tuhan. Ibu ngalami mujizat. Mungkin hari ini kita sedang mengalami kondisi yang berat, keadaan yang sulit. Tapi dengar firman Tuhan tidak akan pernah bisa berubah. Dia mau saudara dan saya boleh mengalami sesuatu bersama-sama dengan dia. Di tengah-tengah keadaan seperti itu dia sedang menguji saudara. Seperti apa respon saudara? Seperti apa sikap hati saudara? Mau ngomel atau mau bersyukur, percaya kepada Tuhan. Dengar baik-baik, tantangan iman yang paling besar. Tantangan iman yang paling besar adalah tantangan untuk percaya. Sekalipun itu sulit untuk percaya. Sulit untuk percaya. Tapi itu tantangan iman yang paling besar. Tetap percaya sekalipun sulit untuk percaya. Secara medis dokter bilang tidak mungkin bisa sembuh Pak. Tetapi sekalipun kata dokter tidak mungkin bisa sembuh. Tapi tetap percaya Tuhan pasti bisa menyembuhkan. Berdoa, belum ada jawaban. Tetap percaya, tetap yakin Tuhan pasti memberikan jawaban. Percaya, sekalipun kita sudah lama berdoa, sudah capek Pak, saya jenuh berdoa. Saya katakan jangan pernah berhenti. Tetap berdoa, tetap percaya karena jawaban doa pasti datang. Selama saudara berharap dan mengandalkan Tuhan, situasi seperti apapun Tuhan bisa sanggup merubah keadaan.